Ya, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Kita mulai materi untuk pertemuan ketiganya ya. Jadi kita akan lanjut materi terkait dengan teknik substitusi abjadnya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai teknik substitusi abjad tunggal atau yang disebut dengan monoalfabetik, kali ini kita akan belajar terkait dengan teknik kriptografi yakni substitusi abjad ganda gitu ya. Di mana materi ini sebenarnya masuk ke materi pertemuan kedua. Namun karena kemarin waktu pertemuan kedua itu waktu kita sudah habis, jadi saya pisah menjadi materi pertemuan ketiga. Nah, mungkin nanti di pertemuan keempat kita akan belajar mengenai teknik payfair dan shift chipper. Jadi yang tiga jadi empat, empat lima, enam, ketujuh gitu ya. Jadi kita majukan satu pertemuan. Nah, adapun standar kompetensi yang akan kita terapkan pada perkuliahan ini adalah pada akhir semester teman-teman menguasai pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang teknik-teknik kriptografi. Lalu teman-teman diharap juga mampu mengimplementasikan salah satu teknik kriptografi untuk mengamankan informasi yang akan dikirimkan melalui jaringan. Nah, adapun kompetensi dasar ini teman-teman menguasai teknik sesar Zipper, teman-teman menguasai substitusi abjad tunggal ini kemarin sudah kita pelajari monoalfabetik. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman diharapkan dapat menguasai substitusi abjad majemuk atau yang disebut dengan polyalfabetik. Nah, adapun materi yang harus dikuasai sebelum teman-teman mempelajari substitusi abjad majemuk atau polyalfabetik, yakni jenis serangan atau ancaman terhadap informasi. Ini pertemuan satu kita bahas. Tujuan keamanan komputer, dasar-dasar sistem kriptografi. Ini pun sudah kita bahas ya. Nah, lalu kita bahas dulu nih sejarah tentang polyalfabetic chipper. Jadi pada tahun 1467 awalnya Leon Battista Alberti diyakini merupakan pencipta dari polyalphabetic chipper gitu ya. Mungkin ini salah satu pengembangan dari algoritma Caesar chipper dan juga monoalphabetic chipper gitu ya. Itu terjadi pada era Renaissance ya. Jadi kalau era sebelum dari Caesar chipper atau setelah ya Caesar chipper ditemukan gitu ya. Nah, Alberti menggunakan alfabet campuran untuk mengenkripsi pesan. Lalu untuk penyandian ini si Alberti menggunakan perangkat decoder. Kalau kemarin perangkat decoder atau encoder yang dibuat oleh si Julius Caesar atau pada teknik Caesar chipper itu merupakan sitel ya, kayu berbentuk segi 6. Nah, sekarang yang digunakan itu dinamakan dengan chipper Dix gitu ya. Dia mirip-mirip kayak ini ya, kayak penghitungan minggu kehamilan pada ibu hamil, mirip-mirip. Jadi dia diputar-putar alatnya seperti itu. Yang menerapkan substitusi polyalfabetik dengan huruf campuran. Nah, untuk polyalphabetic chipper sendiri, dia ada beberapa teknik ya. Di sini ada 3 teknik. Yang pertama adalah teknik figurance chipper, lalu yang kedua before chipper, dan yang ketiga adalah auto key chipper. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, untuk figurance chipper sendiri ditemukan oleh Giovan Battista Belaso. Ini cucunya dari si Battista tadi, namanya masih Battista juga ya. Namun ini 100 tahun setelah ditemukannya polyalphabetic chipper ya, yakni pada tahun 1553. Namun lebih dikenal dengan nama Viegre chipper yang diambil dari nama Blaise de Viegre. De Vigner. Vigner chipper ini diketahui sebagai teknik polyalphabetic chipper yang terbaik. Jadi di antara tadi ada 3 teknik ya. Polyalphabetic chipper, si Vigner chipper ini ternyata dia adalah teknik yang paling baik dan salah satu yang paling sederhana. Ini saya kutip dari buku Stelling pada tahun 2014. Nah, di mana teknik Vigner chipper ini dia menggunakan
pengindeksan Caesar Cheeper sendiri. Jadi dia mirip seperti Caesar Cheeper ya. Kalau Caesar Cheeper kan kita membuat indeks dari huruf A sampai huruf Z, yakni 26 huruf gitu ya. Dan indeksnya itu dimulai dari angka 0, lalu digeser sebanyak 3 ya. Jadi A jadi D, B jadi E, lalu C jadi F, seperti itu kan kalau di Caesar Cheeper. Nah, sama halnya dengan Caesar Cheeper, pada Wegener Cheeper ini juga kita membuat indeks terhadap ke-26 huruf alfabetik tersebut. Nah, lalu di sini dari ke-26 huruf alfabetik dan indeksnya tersebut, kita akan mengulang kunci monoalfabetik sebanyak n periode, di mana n periode ini merupakan panjang plaintext dari jumlah plaintextnya ya, per panjang kuncinya. Nah, jadi rumusnya n periode itu adalah panjang plaintext atau panjang teks aslinya, lalu dibagi panjang kuncinya. Jadi nanti kuncinya pun kita memiliki kunci khusus gitu ya, untuk mengencrypt dan juga untuk mendecryptnya. Jadi ini bisa dibilang ini ya, yang memiliki kunci yang sama baik untuk encrypt dan juga decryptnya. Nah, persamaan umumnya di sini pada saat kita mengenkripsi, kalau C ini adalah ciphertext ya. Ciphertext sama dengan plaintext ditambahkan kunci dengan modulus M. Di mana modulusnya itu adalah 26 dari jumlah banyaknya huruf alfabetik. Lalu untuk mendecryptnya, ini plaintext ya, P itu plaintext. Jadi ini proses enkripsi, ini encrypt gitu ya. Encrypt, dan ini decrypt gitu ya. Decrypt, proses dekripsinya yakni si ciphertext dikurangkan dengan kuncinya. Jadi mirip-mirip juga ya dengan si Caesar Cheeper ya. Dimana kalau Caesar Cheeper untuk mengencryptnya atau menjadikan ciphertext dia ditambahkan 3. Lalu untuk mendecryptnya dia dikurangi 3 gitu kan. Dimana M adalah panjang kuncinya. Jadi ini adalah modulus M ya. Jadi dia adalah panjang kuncinya. Contoh, misalnya kita membuat indeks di mana itu 0, B itu 1, sampai seterusnya. Kan totalnya itu huruf alfabetik ada 26 ya. Di mana A-nya itu dimulai dari 0, maka Z akan diakhiri dengan indeks 25 gitu ya. Lalu misalnya kita ketahui kunci dari enkripsinya adalah key. K, E, Y gitu ya kuncinya. Lalu kita punya plaintext. Plaintextnya misalnya bobol jam 1 gitu ya. Sehingga kunci diperluas menjadi key. Jadi dia diulang gitu ya teman-teman. Di sini kan si plaintextnya itu ada berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Dimana key-nya itu ada 3. Sehingga si key-nya dia akan diulang-ulang. Si BOB ini dia akan menjadi key. Lalu si BOL dia akan jadi key. Si jam akan jadi key. Lalu ATU dia akan jadi key gitu ya. Bol jam gitu ya. Key. Jadi pas ya 12 key gitu ya. Nah, lalu gimana Pak kalau misalnya ternyata si plaintext itu kurang dari 12 atau mungkin dia tidak pas dibagi 3 itu dengan si kuncinya. Misalnya UNAS gitu ya. UNAS itu kan 4 karakter. Maka si U-nya disubstitusi dengan K, N-nya E, lalu A-nya itu Y kan, key. Ini kan udah key. Lalu si S ini sendiri Pak, ini gimana? Apa disubstitusi dengan K atau gimana? Nah, itu benar. Jadi si S-nya nanti dia akan disubstitusi dengan huruf pertama dari kuncinya. Jadi UNAS dienkripsi jadi Kika seperti itu ya. Sampai ukurannya sama dengan plaintext-nya. Misal di sini plaintextnya ada 12 ya, bobol jam 1. Lalu untuk key-nya key seperti itu ya. Jadi di sini key-nya dia diulang sebanyak jumlah karakter dari si plaintext-nya gitu ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Di sini kita sudah ada plaintext-nya bobol jam 1. Lalu key-nya kita punya key, dia sebanyak 12 karakter. Nah, lalu langkah selanjutnya di sini B ditambahkan dengan K. Di mana B ini kan indeksnya adalah 1 ya. Tadi kalau misalnya kita sudah membuat indeks pada menggunakan indeks alfabetik seperti ini, seperti halnya Caesar Cheeper, A itu 0, kalau B berarti kan 1, C itu 2, D 3, seterusnya sampai Z 25. Nah, di sini kan indeks dari si B itu adalah 1. Lalu indeks dari K
adalah 10. Sehingga 1 ditambahkan 10, yakni 11. Nah, lalu kita lihat lagi di tabelnya. Di sini ternyata yang indeks ke-11 adalah L. Maka ciperteksnya B ditambah K adalah L gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Dia lebih kompleks ya dari monoalfabetik dan juga sesak ciper gitu ya. Nah, begitu juga dengan O. Kita lihat nih, O ini adalah indeksnya 14. Lalu E adalah indeksnya 4. 14 ditambah 4, yakni 18. 18 ternyata indeksnya adalah S gitu ya. Lalu B plus Y adalah B-nya itu 1 indeksnya, Y indeksnya 24, B plus Y sama dengan 25 gitu. Dimana indeks ke-25 adalah Z. Nah, gimana Pak kalau misalnya total penjumlahannya itu dia ternyata lebih dari 25? Misalnya total penjumlahannya itu dia 26. Nah, kalau 26 berarti dia kembali lagi ke indeks paling awalnya. Tadi kan indeks paling awal adalah 0. Maka 26 sama dengan 0, yakni huruf A, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya si plaintext-nya O, lalu si cipertext untuk si key-nya adalah K. O adalah 14 dan K adalah 10. Dijumlahkan sama dengan 24, di mana indeks ke-24 adalah Y. Nah, jadi ketika kita encrypt si plaintext ini menggunakan kunci yang key tadi, ternyata di sini akan terbentuk teks cipertext-nya, yakni LSZY, seperti itu ya. Dan sampai seterusnya. Mungkin di sini teman-teman bisa coba sendiri ya untuk mengenkripsi si plaintext ini menggunakan key yang tadi. Nah, ternyata di sini si Figner Cipher ini dapat ditabulasi menggunakan tabula recta ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya teman-teman bikin huruf dari A sampai Z secara horizontal dan huruf A sampai Z secara vertikal, lalu diketemukan satu sama lainnya, di mana A dengan A, kan A itu indeksnya 0 ya, 0 tambah 0 adalah A ternyata. Lalu misalnya di sini B ketemu dengan A, A itu 0, B itu 1, A tambah B sama dengan 1, berarti dia si alfabetiknya adalah 1 gitu ya. Nah, B sama B, B itu 1, si B yang horizontal dia 1 juga, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti si ciperteksnya adalah C gitu ya, alfabetik cipernya C. Nah, ternyata dapat dicari polanya ya teman-teman ya, si monoalfabetik ciper ini, atau si polyalfabetik ciper ini, atau si Figner Cipher ini ya, dia dapat dicari polanya. Nah, sehingga polanya seperti berikut. Nah, ini yang atas adalah plaintext ya, yang horizontal, lalu yang vertikal adalah key-nya atau kuncinya. Nah, proses enkripsinya cari plaintext pada bagian baris. Pertama, teman-teman cari plaintext-nya dulu. Jadi di plaintext itu huruf apa saja yang digunakan atau alfabetik apa saja yang digunakan gitu ya. Lalu cari key pada bagian kolomnya. Nah, lalu teman-teman cari nih, cocokin. Misalnya tadi di sini kan si sesak cipernya atau si cipertext-nya adalah L. Teman-teman cari dulu di sini L. Berarti di sini L tuh ada banyak ya, ada macam-macam. Nah, teman-teman cari dulu di bagian plaintext-nya dan juga di bagian key-nya. Oh, ini untuk proses enkripsi ya. Di sini kan ada plaintext dan juga ada key-nya. Plaintext-nya B dan si key-nya adalah K. Nah, jadi kita cari dulu plaintext-nya di sini P ya, P. Dan si key-nya itu adalah K. Nah, si P sama si K ini dia ketemunya di mana nih? Yang horizontalnya itu adalah P dan vertikalnya itu adalah key. K dan P. Kita tarik garis seperti enaknya kita tarik garis aja gitu ya, teman-teman. Tarik garis lurus. Ternyata dia ketemunya itu di sini ya, di Z. Ternyata dia ketemunya di Z. Nah, seperti itu. L ya harusnya. Ketemunya P sama K ya. Itu B sama K ya. Kalau P sama K, dia Z. Kalau B sama K, tadi yang B itu plaintext-nya, B sama K. Kita tarik garis lurus, dan key-nya itu adalah K, berarti ketemunya di sini, di L gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup mudah ya untuk mengenkripsi menggunakan Figner Cipher ini. Lalu setelah si plaintext dan si key-nya itu ketemu pada bagian kolom dan barisnya, lakukan intersection, persimpangan baris dan kolom untuk menemukan sesar Cipher.
Maksudnya intersection itu kita menarik garis tadi ya, menarik garis secara horizontal dan secara vertikal, sehingga garis tersebut bertemu atau saling memotong itu di huruf mana. Nah, itu adalah si ciphertextnya atau si huruf ciphertextnya. Nah, lalu gimana kalau proses dekripsinya, Pak? Kalau proses dekripsinya dia cukup mudah juga, tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi proses dekripsinya, pertama teman-teman cari dulu key-nya, key pada bagian kolomnya. Nah, tentu saja kalau proses dekripsi yang secara legal ya, dia harusnya tahu dulu kan key-nya tuh apa. Nah, misal di sini key-nya itu adalah K, atau mungkin di sini key-nya adalah R aja, R-nya adalah key-nya. Nah, lalu di sini ternyata ciphertext, telusuri ciphertext ke arah kanan. Nah, lalu ternyata di sini ciphertextnya itu adalah Z. Nah, kita telusuri di sini R ke Z. Nah, seperti ini. Ketemu kan si R ke Z-nya itu dia ketemu. Nah, si Z kita tarik lagi ke atas. Nah, setelah kita temukan dengan key ini, si ciphertextnya, lalu kita tarik secara vertikal ke atas, sehingga kita akan mendapatkan si plaintext-nya, yakni plaintext-nya I, seperti itu. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya, melakukan enkripsi dan dekripsi menggunakan Figner-Chipper ini dengan menggunakan bantuan tabula recta ini. Nah, lalu telusuri ke atas untuk menemukan plaintext-nya. Nah, itu yang disebut dengan Figner-Chipper. Nah, contoh misalnya seperti ini. Saya punya plaintext-nya itu MEETMEATMIDNIGHT. Jadi meet me at midnight gitu kan. Ini misalnya nih ada si Bambang, dia mau ngajak makan si Yanti nih atau ngajak jalan-jalan gitu. Dia ngirim pesan teks, meet me after midnight gitu kan. Dan ternyata si Yantinya ini dia dijagain sama kakaknya, kamu kagak boleh ketemu kalau misalnya malam-malam, nggak boleh keluar gitu kan. Nah, ternyata si Bambang ini dia nge-encrypt ya si plaintext-nya ini, sehingga ketika si pesannya si Bambang yang dikirim ke si Yanti dibaca oleh si Yanto ini, ternyata dia tulisannya aneh gitu kan, berantakan. Nah, misalnya seperti ini ya, kita punya plaintext-nya meet me after midnight gitu ya. Lalu keyword-nya itu full moon. ini juga ya, kata-katanya sangkut paut ya, full moon. Jadi keyword-nya itu full moon gitu kan, bulan yang utuh gitu, atau bulan yang penuh gitu. Nah, langkah untuk melakukan enkripsinya, kita sekarang tulis dulu teman-teman alfabet dari A sampai Z-nya. Lalu kita tulis di sini keyword-nya full moon gitu. Nah, langkahnya cukup mudah kan untuk mencari ciphertext-nya, seperti tadi aja, seperti kita melakukannya pada contoh 1. Misal di sini plaintext-nya A sampai Z. Berarti kita pilih dulu di sini plaintext-nya yang pertama adalah M. Kita cari di sini plaintext-nya M. Lalu kita lihat di sini keyword-nya atau key-nya, kuncinya adalah F. Nah, si M sama si F kalau kita tarik garis horizontal dan vertikal, maka dia akan ketemunya di R. Seperti itu ya. Lalu kalau misalnya si E, kita cari di sini plaintext-nya E. Lalu di sini key-nya adalah U. Dia ketemunya di mana? Intersect-nya di mana? Intersect-nya ternyata di Y gitu ya. Nah, jadi huruf pertama R, huruf keduanya itu Y gitu ya. Dan teman-teman bisa lakukan sampai selesai. Jadi nanti pesan yang akan diterima di WhatsApp si Yanti itu adalah RYPY SOGRC OY UU VG. Nah, ini nggak bermakna apa-apa ya, sehingga nanti si Yanto dia nggak akan ngerti ketika ngebaca pesan yang ada pada WhatsApp si Yantinya, seperti itu. Nah, adapun teknik kedua, kalau tadi teknik pertama ya, Figner-Chipper. Nah, sekarang ada teknik kedua, yakni teknik Buford-Chipper. Nah, teknik Buford-Chipper ini dia ditemukan oleh Sir Francis Buford. Nah, dia orang-orang Romawi ya, nemuin ya. Si Julius Caesar, lalu si Figner tadi, dan sekarang si Sir Francis Buford. Jadi memang si kriptografi ini awal mulanya dia digunakan untuk strategi perang ya, untuk mengamankan pesan yang dibawa oleh pasukan perang, sehingga nanti kalau pasukan perangnya dia meninggal atau terbunuh pada saat peperangan, pesannya dia tidak bocor ke lawannya, seperti itu. Jadi itu alasan mengapa kriptografi ini cukup populer
pada awal zaman Renaissance itu, karena di awal zaman Renaissance yang sering perang adalah orang-orang Romawi gitu ya. Nah, Beaufort Cipher ini adalah teknik polyalphabetic cipher juga. Jadi dia polyalphabetic ya, bukan monoalphabetic, yang hampir sama dengan Wigner Cipher. Nah, jadi dia mirip-mirip sama Wigner Cipher ya. Di mana Beaufort Cipher ini mempunyai urutan alfabet diantaranya dari B sampai Z dalam ciphertext yang terbalik. Jadi dia bedanya dengan si Wigner Cipher ini, si alfabetnya dia ditulis secara terbalik gitu ya. Dan yang digunakan adalah huruf karakter B sampai Z. Nah, kita lihat misalnya seperti ini. Ini yang atas itu adalah plain text-nya, lalu yang kiri itu adalah key-nya, dan ini adalah ciphertext-nya. Nah, dia mirip-mirip ya dengan tadi si tabula recta yang ada pada Wigner Cipher ya. Dia mirip-mirip tabula recta ya, si tabelnya ini. Kalau teman-teman lihat. Sorry, tadi mana ya? Nah, ini ya. Dia mirip-mirip seperti ini. Namun, ternyata urutan ciphertext-nya itu dia akan terbalik. Kalau teman-teman lihat di sini, key-nya itu A, B, C, D sampai Z. Lalu di sini si plain text-nya itu A sampai Z juga. Tapi ternyata teman-teman perhatikan ininya, apa pattern atau polanya ya. Dimana polanya itu dia akan si A jadi B, si B jadi C, si Z jadi C gitu ya. Jadi dia akan kebalikan gitu teman-teman. Kebalikan -1. Kan kebalikan Z harusnya A. Di -1, di +1. Z jadi kebalikannya jadi A. Nah, si A-nya itu di +1 jadi B gitu ya. Nah, kalau Y berarti jadi C. Kalau X dia jadi D. Kalau W dia jadi E gitu ya. Jadi dia dikebalikan dulu, lalu di +1 gitu ya. Si Beaufort Cipher ini. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya urutan cipher B sampai Z-nya ternyata terbalik dari si plain text-nya. Nah, misal di sini saya punya plain text-nya itu meet me at midnight juga ya. Sama juga, lalu keyword-nya adalah full moon, full moon, full moon. Gitu ya. Caranya sama dengan si Wigner Cipher ini. Kita tulis dulu plain text-nya di atas, alfabetik dari A sampai Z. Lalu kita tulis juga di sini keyword-nya. Keyword-nya kan full moon. Kita tulis di sini huruf yang ada pada full moon. Di sini L-nya ada 2, jadi satu aja kita tulisnya. Nah, langkah selanjutnya kita encrypt nih. Misal teman-teman cari M, lalu di sini keyword-nya itu adalah F. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini berarti plain text-nya adalah M dan keyword-nya itu adalah F. F ya. F dan M dan F ya. Berarti dia ketemunya harusnya di T gitu ya. Nah, di T seperti ini ya. Lalu E sama U, di sini E, di sini U. Dia mirip-mirip ya sama si Wigner Cipher. E sama U, key-nya yang U. Mana U? RSTU. Nah, di sini kita tarik garisnya dari E sampai U. Ternyata E sama U ketemunya itu di Q gitu ya. Nah, jadi mirip-mirip ya teman-teman ya. Sama si Wigner Cipher. Cuma dia yang jadi pembedanya nanti si ciphertext-nya itu dia akan menjadi huruf terbalik dari B sampai Z gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Sehingga nanti kita akan temukan ciphertext-nya itu TQ HSA KUT MIY EIHU seperti itu. Nah, kalau tadi kita key-nya dengan key yang sama dan juga plain text yang sama, menggunakan Wigner Cipher ini kita temukannya RYPE YSOG gitu kan. Nah, ternyata dengan menggunakan si Beaufort Cipher ini, kita mendapatkannya itu beda gitu ya. Ciphertext yang kita dapatkan adalah TQHSAKOUTMIYEIHU seperti itu. Nah, adapun varian Beaufort Cipher adalah modifikasi dari Beaufort Cipher itu sendiri, yang sekaligus merupakan kebalikan dari Wigner Cipher ya. Jadi, ternyata si Beaufort Cipher ini dia punya modifikasi yakni yang disebut dengan varian yakni dengan Wigner Cipher ini. Dia kebalikan, jadi si Beaufort Cipher ini dia ada kebalikan dari Wigner Cipher. Di mana Beaufort Cipher ini mempunyai urutan alfabetik A sampai Z dalam ciphertext-nya yang terbalik. Jadi dia pasti ciphertext-nya itu terbalik ya teman-teman. Contoh misalnya kita akan mengenkripsi juga ya tadi meet me at midnight gitu ya. Keywordnya full moon, full moon, full moon.
Nah, ini sama ya dengan proses Buford Chipper tadi. Kita bisa M ketemu F ya. M ketemu F, di sini S, lalu E ketemu U. E ketemu U itu E ketemu U. Sorry, U di sini berarti P ya. Nah, teman-teman bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, lalu varian yang ketiga adalah auto key chipper. Pada teknik Wigner Chipper dan Buford Chipper terdapat kemungkinan beberapa karakter dienkripsi dengan kunci yang sama. Contohnya tadi seperti si Full Moon. Full Moon kan dia L-nya tuh ada 2. Berarti kemungkinan untuk dienkripsi dengan berbedanya tuh ada. Contohnya di sini L. L-nya itu dia ada yang G, ada juga yang R. Di sini L-nya karena dia si keyword dan si plaintext-nya itu si plaintext itu berbeda kan, sedangkan di sini keyword-nya itu sama L gitu. Namun di sini hasil ciphertext-nya itu berbeda gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kemungkinan beberapa karakter dienkripsi dengan kunci yang berbeda. Contoh misalnya kita punya kuncinya itu key, KEY, dengan panjang kuncinya itu 3. Maka plaintext ke-1, ke-4, 7, dan 10, dan seterusnya dienkripsi dengan huruf K. Jadi dia akan sama gitu ya. Ada polanya, karena di sini panjang kuncinya itu cuma 3, berarti yang kemungkinan dia dienkripsi dengan K itu 1, 2, 3 kan dia beda ya, E sama Y gitu. Lalu yang keempat, ke-7, dan ke-10. Nah, kalau si E, dia akan dienkrip pasti 2, 5, 8, 11. Dia jadi ini ya, pola deret ya, deret angka gitu ya. 3, 6, 9, 12. Di sini berarti deret 3, 2 ke 5-nya deret 3, 3 ke 6 deret 3. Jadi dia pola deretnya itu sesuai dengan panjang kuncinya. Kalau panjang kuncinya 5, berarti deret pengulangan kuncinya itu dia 5. Kalau deretnya itu 8, dia akan 8 juga. Nah, untuk mengatasi masalah kunci periodik tersebut, atau kunci yang berulang tersebut, si Blaise de Wigner ini mengusulkan sebuah sistem auto key. Nah, jadi dia mengusulkan suatu sistem yakni yang disebut dengan algoritma atau teknik auto key, di mana sebuah kunci digabungkan dengan plaintext-nya dan digunakan kembali sebagai kunci baru. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Di sini misalnya kita punya kunci atau key-nya itu deception. Lalu kita punya plaintext-nya itu where at discover at save yourself gitu kan. Nah, maka si plaintext dan si kuncinya itu dia digabung, di mana si kuncinya tadi kan deceptive, sedangkan si plaintext-nya adalah where at discover save yourself gitu kan. Di sini teman-teman satukan. Jadi kuncinya dia kesatuan dari si kunci dan si plaintext-nya, yakni deceptive where discover at save gitu. Nah, lalu di sini plaintext-nya kan yang tadi ya, where discover at save yourself itu sendiri gitu. Nah, tapi di sini ternyata si where discover at save-nya ini enggak ini ya, Pak. Enggak full. Si E sampai Y sampai juga LF-nya ini dia tidak tambahkan pada kunci. Mengapa seperti itu, Pak? Karena si kunci ini dia pastinya dia harus sama ya panjangnya dengan si plaintext-nya. Maka yang si plaintext bagian akhirnya dia akan dipotong atau dia tidak digunakan. Lalu gimana, Pak, kalau misalnya kuncinya itu ternyata dia sama atau setara dengan si plaintext? Maka si auto key ini tidak dapat digunakan. Sama aja kita menggunakan proses Buford Chipper ataupun Wigner Chipper ya. Jadi biasanya si kunci pada auto key ini dia kurang dari panjang plaintext-nya gitu ya. Nah, lalu kita lakukan proses enkripsinya. D ke W, kunci dari D-nya itu adalah D, lalu plaintext-nya adalah W. Ini sama aja, teman-teman bisa pakai tabel tadi ya. Bisa menggunakan tabel dari si Buford Chipper ini. Nah, ini teman-teman bisa gunakan sehingga nanti proses enkripsi pada auto key ini dari deceptive where discover save yourself ini dia akan menghasilkan ciphertext ZIC VT WQNG KZE II GAS X dan seterusnya. Nah, jadi dia sebenarnya sama aja konsepnya dengan Wigner Chipper dan juga Buford Chipper. Jadi namun yang menjadi pembeda antara si auto key ini dia hanya pada si key-nya ini. Key-nya adalah gabungan dari key itu sendiri dan juga si plaintext-nya.
Nah, contohnya misalnya seperti ini, kita punya plain text-nya kita pakai yang sama aja ya. Meet me at night gitu kan. Lalu keywordnya full moon. Lalu kita satukan, tadi kan keywordnya full moon, full moon. Full moon ini ternyata panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8. Sedangkan si plain text-nya itu jumlahnya ada 16 gitu ya. Maka untuk mengimbangi panjang dari si plain text-nya, maka kita di sini gabungkan si keyword dengan plain text-nya. Nah, di sini dijumlahkannya teman-teman harus beraturan ya. Huruf pertama berarti dijumlahkan atau diposisikan setelah indeks terakhir pada si keyword-nya. Nah, berarti setelah N adalah E, karena si E itu adalah indeks pertama dari si plain text-nya. T, M, E, A, T. Nah, ternyata di sini yang kita gunakan pada plain text hanya indeks pertama sampai indeks ke-8. Karena di sini jumlah plain text-nya dia hanya 16. Jadi kita hanya tambahkan 8 karena si keyword-nya sendiri dia ada 8. Nah, lalu gimana Pak kalau misalnya keyword-nya itu ada 10 atau ada 15 deh? Kan di sini plain text-nya ada 16, sedangkan si keyword-nya ada 15, sorry. Berarti kita hanya tambahkan M doang. Nah, iya, kita hanya tambahkan M doang. Kalau misalnya si keyword-nya itu ternyata ada 15. Nah, kalau keyword-nya hanya 1, berarti di sini huruf kedua sampai huruf ke-16-nya adalah M, meet me, at midnight, sampai H aja. P-nya dia tidak usah dimasukkan, seperti itu ya. Nah, sehingga kita dapatkan keywordnya full moon, meet me, at. Jadi nggak ada midnight-nya gitu ya. Nah, lalu kita encrypt menggunakan tabel Beaufort tadi. Nah, ternyata setelah kita encrypt, di sini misalnya plain text-nya ketika M gitu ya. Kita cari plain text-nya M, lalu keyword-nya adalah F sama M, dia harusnya ketemunya R. Nah, ini ketemu R ya. Di sini ketemu R, lalu E sama U, RSTU. Ini U-nya, ini ya, E sama U adalah Z gitu ya. Y. Nah, teman-teman bisa lakukan encrypt secara sama dengan yang tadi pada Beaufort Zipper. Jadi bedanya hanya pada pembuatan atau pembentukan si keyword-nya saja ya teman-teman. Nah, kesimpulannya dengan hanya mempunyai 25 kemungkinan, teknik Caesar Zipper sangat jauh dari kriteria aman, sedangkan teknik mono alphabetic zipper mudah dipecahkan karena teknik ini merefleksikan frekuensi dari pesan asli, sedangkan pada poly alphabetic zipper menghasilkan pola enkripsi yang lebih acak atau lebih baik ya. Dia lebih susah dibobolnya karena plain text yang sama dapat menghasilkan ciphertext yang berbeda. Nah, contohnya seperti tadi, saya punya plain text itu full meet me after the night dan key-nya itu full moon, tapi hasil dari enkripsinya atau si ciphertext yang didapatkan dari plain text-nya dia berbeda ya. Jadi kemungkinan menggunakan poly alphabetic zipper ini dia lebih safety atau lebih aman gitu dibandingkan dengan mono alphabetic zipper dan juga Caesar zipper. Oke. Lalu kesimpulannya lagi, Wigner zipper ini diketahui sebagai teknik poly alphabetic zipper yang terbaik. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih teknik poly alphabetic zipper, yang terbaik adalah si Wigner zipper ini. Dan salah satu yang paling sederhana, tadi mudah sekali ya kita dalam enkripsinya dibandingkan dengan si Beaufort zipper. Nah, lalu Beaufort zipper adalah teknik poly alphabetic zipper yang hampir sama dengan Wigner zipper. Hanya pembedanya tadi di bagian ciphertext-nya dia akan dibalik dan juga dia bisa ditambahkan dengan key dan full plain text-nya untuk si keyword-nya. Nah, lalu Beaufort zipper mempunyai urutan alphabetic zipper yang terbalik dalam tabula recta. Kalau di Wigner zipper, tabula rectanya dia akan sesuai ya. Urutan alfabetik si plain text dan si key-nya akan sesuai. Namun pada Beaufort zipper dia akan terbalik. Auto key zipper menggabungkan kunci dan plain text untuk dijadikan sebagai kunci baru. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya cukupkan untuk perkuliahan pertemuan ketiga ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa teman-teman untuk isi forum diskusinya di web kuliah. Nanti untuk materi PowerPoint dan juga video rekamannya akan saya unggah di web kuliah. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.